harus 1000 subscriber, 4000 jam, gue bodo amat. Betul sekali. Gue upload aja. Itu sama juga. Gue tuh kadang suka miris kalau ada Kita nggak kita banyak banyak sih. Gue yakin ya kita nih udah tahu maksudnya kalau mau laku di YouTube, mau nyari duit di YouTube tuh bikin apaan? yang ada belahan pasti. Bikin orang mati hidup lagi. Enggak, lu kan nggak tahu apa-apa. Meninggal di videoin sampai 5 yang- part yang kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa gue juga bikinnya agak mager gitu. Jujur gue juga nggak tahu kalau misalnya gue bikin YouTube, gue bikin konten video di upload di YouTube itu bakalan dapet duit. Gue nggak Bahkan nggak karena ya megang. udah kalau Yo guys, selamat datang di channel gue. Balik lagi sama gue Hendra Zaro di Hendra Zaro Channel. Dan bila waktu dapat kuputar kembali, ku katakan bahwa aku mencintaimu. nggak tahu karena ya udah kalau hobi gue bikin video kan gue upload. Bedanya sama konten creator yang sekarang ya udah ekspektasi dia AdSense. Jadi duit dulu baru bikin gitu. Jadi Iya. gimana caranya gue dapet duit dengan bikin konten gitu. Sebenarnya salah kayak gitu ya. Kalau mau top up AdSense tuh ada sekarang. Emang bisa? Nggak bisa. belum. Kirain dulu beli. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari sekarang perusahaan nih bergerak di bidang media kreatif gitu Media ya. kreatif. Nah itu dengan ekosistem yang sekarang ini maksudnya malah jadi gampang apa malah jadi kendala gitu. Gua terapin ke klien-klien gua prinsip gua. Jadi gua bakal menarik klien yang bekerja sama Dusun Project itu kita nggak bakal ngejar AdSense. Karena AdSense itu gua bakal ke nomor kesekian kan karena balik lagi gua bakal ngasih benefit ke klien gua, entah dia untuk dokumentasi aja, kedua dia bakal dapat sponsor yang gua bilang. Jadi AdSense itu di nomor belakangan dia, jadinya kebanyakan klien-klien kita itu apa itu AdSense. Karena emang sekarang juga AdSense Nah. bisa diharapkan ya. Walaupun view banyak juga belum tentu Iya. banyak juga ya, belum tentu sebanding. Kayak kemarin segini juga kan sekali bikin project itu kan itu kayak yang DPR kemarin musikal gitu kan itu bisa ratusan juta modalnya. Benar. Untung ada AdSense sponsor. belum tentu, kalau AdSense doang belum tentu nutup kan. Maksudnya kayak gitu. Jadi ya emang harus pinter nyari peluang lain gitu selain AdSense gitu. Dari engagement juga kan, apalagi kalau yang udah terkenal gitu kan butuh media sosial gitu untuk bisa ngikutin zaman, tetap eksis kayak gitu-gitu kan juga perlu gitu. Jadi mungkin ada usaha-usaha model-model begini kan di media kreatif gitu bisa jalan gitu. Asik. Terus untuk dari segi kalian sendiri nih, menurut kalian nih sebagai orang di belakang layar nih, untuk sekarang sebenarnya tontonan yang kalian suka tuh yang kayak gimana sih gitu? Kalau orang-orang bilang kan yang kayak vlog itu kan kurang, yang sebenarnya yang bagus tuh menurut lu berdua gitu, konten yang bagus Kalau tuh gua kayak gimana sih? sekarang gue udah jarang nonton YouTube sih. Maksudnya konten siapa gitu kayak udah nggak nyari. Yang muncul di beranda kadang ya gue tonton kalau menurut gue. Tapi thumbnail juga ngaruh sih. Ngaruh buat penasaran yang di beranda nongol. Gue sekarang lebih banyakin nonton film karena gue di belakang layar, jadi gue mempelajari dari hal produksinya. Iya, karena kita sebagai media kreatif harus banyak-banyak referensi. Karena kita nggak untuk diri kita, untuk klien kita. Sekarang kita mikirnya. Nah itu maksud gua untuk referensi lo, maksudnya pasti kan ada konten yang misalnya kalau lo sebagai orang di belakang layar itu kan lo harus sebenarnya maksudnya referensi itu harus dari konten lain gitu kan ya, konten lain gitu. Jadi harus misalnya lo ngeliat vlog yang bagus kayak gimana, ngeliat konten yang bagus kayak gimana, nih cocok nih buat klien gue yang ini gitu kan, ini cocok nih buat klien gue yang ini gitu. Nah itu maksud gue yang sekarang lagi lo berdua suka aja gitu, maksudnya yang menurut lo entah sekilas lo nontonnya bagus nih yang gini gitu. Ada gak konsep konten yang bagus lah menurut lo gitu, di YouTube yang sekarang nih? Ya walaupun nggak sengaja nyari gitu, walaupun nggak sengaja nemu Ini gue ya modelannya gitu. Kalau dari gue, misalnya klien minta untuk kita membuatkan video vlog.
Nah, kita bakal kemas, nggak hanya vlog dan atau dia self record, bukan dia sendiri, tapi gimana caranya kita kemas vlog itu jadi kayak short movie. Nah, emang tujuannya vlog, video blog, kayak dia ke suatu tempat, tapi kita gimana caranya mengemasnya jadi lebih enak dinonton, nggak cuma Ada alur ceritanya. Menarik. nggak cuma vlog. Halo guys, jadi hari ini kita ke Bandung. Halo guys, sekarang udah sampai di tol. Halo guys, sekarang kita nonton, kita isi bensin dulu. Halo guys, ban saya pecah. Emang ada yang gitu? Ada anjir, banyak. Ya terus ganti ban. Jadi kita udah sampai di Bandung. Jadi kita lagi di hotel tapi di endorse. Guys, jadi kalian tahu nggak? Anjing. Bisa diedit. Emang ada gitu. Ada. Ada tuh yang kita lagi nge-vlog terus kita sudah sampai di sini, kita lagi di endorse, itu ada tuh. Itu gua. Gua ngomongin gua sendiri. Gimana? Iya bener juga. Tapi gua nggak gitu. Gua ada voice over. Ya, ada voice over, ada tambahan-tambahan menu-menu lainnya. Gitu. Begitu. Sekarang kita lebih ke tergantung apa yang diminta oleh klien. Sebisa mungkin kita mengemasnya dengan cara kita. Makanya si Arial, gua lebih memilih nonton Netflix, lebih memilih nonton Disney Hotstar. Nah itu untuk mencari referensi gimana caranya kita kemas. Dia cuma minta, gue bikinin vlog dong, mau kemana? Ke Bandung. Wah, anjir, PR buat kita. Sebenarnya ya konsepnya simple, maksudnya permintaannya simple, bikin video jalan-jalan. Udah, itu kan berarti judulnya kan. Jalan, cuma gimana caranya video itu jadi menarik buat Kalau di ditonton. dalamnya suatu konfliknya kita buat. Nggak ngebosenin lah. Menarik penonton sama ya. Ibaratnya kayak, seru tuh, gue mau ke sono ah. Gimana tuh biar penonton Pesannya. Nah, ya pesannya biar nyampe. Nah, terus menurut kalian sendiri ini kan sekarang udah jarang bikin video buat sendiri gitu ya, rata-rata buat orang gitu. Nah, dengan kayak gitu kalian masih bisa bikin apa video yang sesuai idealisme kalian sendiri nggak sih? Masih bisa lah. Masih bisa. Buat orang gitu maksudnya? Oh enggak. Enggak, Kalau buat maksudnya orang iya. ya tergantung permintaan kalian, tapi kita ngasih referensi atau solusi biar gimana hasilnya bagus. Walaupun Betul. klien mintanya udah kayak gini aja nggak usah. Ya udah, semau dia kayak gitu tapi kita kemas lagi biar lebih bagus. Ada contohnya klien kita nih, bikin thumbnail. Kita thumbnail dengan sebagus mungkin, apalagi si Arial. Kalau bikin thumbnail bagus banget. Sampai Kita hasil. soalnya jujur gua nggak bisa kayak gitu. Kita udah bikin thumbnail yang benar-benar jadi referensi kita sebelum-sebelumnya. Klien kita tuh suka, dia nggak suka. Dia sukanya tuh kayak poster-poster film. Kita bikin lah. Salah satu editor kita, Agis, bikin kropan segala macem, tempel. Pokoknya itu menurut kita itu thumbnail alay. Pas kita kirim, Oke, bagus banget. Oke, siap. Berarti permintaannya alay. Jadi kita nggak bisa dong. Berarti maksudnya kan kita sama dengan kerja sama dia kan kita berarti harus gimana kita bermusyawarah sama klien nih. Sedangkan kita nggak mau kayak gitu. Apalagi Ariel, gue yakin dia jijik banget dengan kemampuan dia gitu kan. Alay. Kayak gua. Terus sekarang nih untuk konten-konten yang ada di YouTube nih, gue tadi bingung, lupa mau nanya apa gue. Gini, gua perintahin lo nih. Gua perintahin lo. Pengen kali ya. Gak tau deh. Ini jokes internal. Film yang saat ini gue tonton sama Ogun. Jadi gue nonton duluan. Wah keren nih kalau ceritanya. Gue rekomen ke Ogun. Cuman ada cerita lucu. Ogun nonton season 2 duluan. Season 1-nya nggak ditonton sama dia. Nggak ngerti deh. Jadi terbalik. Balik. Dia Jadi nonton gua mau season untung 2. gua belum ceritain. Gua baru ceritain, dia belum nonton semuanya season 2. Wah, Jadi dia ceritain. Ya mah gue emang udah ngeliat tuh film ada lagi satu covernya, tapi itu udah di episode 5 lah. Anjing paling ini
full movie-nya. Udah gue tonton sampai akhir. Sampai akhir gue penasaran nih. Ini gue mau nonton nih, background-nya putih. Keluar episode. Lah anjir. Pas gue lihat, dah ini season 1. Tapi keren itu film. Keren ya. Keren. Oh, oke. Rekomen dah lu nonton. Kalau ada waktu. Tentang apa? Anak sekolah Tentang anak sekolah. punya Penonton keahlian juga khusus. nih. Si Asik penonton juga nih. Penonton. Itu benar. Ada di bawah sini nih judulnya. Kampus lu. Enggak, Edit. tidak ada edit di channel gua. Tidak ada. Mau dengan jasa kita nggak? Enggak, terima kasih, mahal. Tanya dong tentang Dusun Project dong. Ini Emang divisinya. perbedaannya apa nih? Oke, Udah jadi- ya di Trimulti itu kan payung besarnya gitu. Oke, wadah besarnya Wadah lah. besarnya, Ya. gitu kan. Di Multimedia Dalamnya Kreasi ada itu apa? punya beberapa divisi. Salah satunya itu di Dusun Project, kedua itu Kasmara Project, yang ketiga itu Ger Entertainment. Nah, kalau untuk Dusun Project ini secara komersial untuk klien-klien atau project-project dari eksternal kita. Untuk Kasmara sendiri ini divisinya ini di bidang wedding. Di mana orang nikah kita bakal abadikan momennya. Dokumentasi. Nah, Kasmara Project kalau misalnya lu mau nikah lagi bisa. Jangan Ini dong. poligami kan? Poligami Apa? kayak gua. Poliponik. Satu pusing Poligami tambah. berkah. Yang ketiga itu adalah Ger Entertainment, di mana itu adalah project atau konten in-house kita, internal kita, di mana konten-konten yang lu bilang idealis kita tuangkan di Ger Entertainment. Bener. Gitu. Itu channel YouTube berarti tuh. Channel YouTube. Meskipun semuanya ada channelnya, cuma yang Ger Entertainment ini emang kita benar-benar kita buat untuk in-house kita. Salah satunya ada Lentera Gaib, konten horor, dan Yang baru ada balihonya itu ya? iya, artisnya itu namanya Ricky, sahabat kita. Ya baru kan tadi musuhan ya. Sekarang sahabat nggak konsisten nih orang nih. Yang di Ger Tadi kita Entertainment musuh. kita sahabat. Oh, iya. Kalau di Dulu itu kalau di DM kita musuhan. Oh gitu. Karena kebanyakan teman-teman semua cuman menjadi budak YouTube. Gajinya freelance, saya sudah ada. Tidak ada yang diedit, tidak ada yang di-cut. Selamat bermusuhan ya. Enggak kamu musuhan. Ya kan yang musuhan Ricky. Ya, Lentera Gaib itu aktornya itu ada Ricky Lee. Nah kebetulan hari ini kita dapat proyekan yang alhamdulillah kita omsetnya ada, kita pasang baliho di Margonda. Karena lagi banyak Oh, promo. keren. Baliho Teman-teman. Dan yang Emang kedua, lagi musim baliho ya. iya betul. Yang kedua itu ada Ger Podcast. Itu murah. Ntar dulu, gue mau ke Lentera dulu nih. Hmm. Nih, gue pengen tahu nih. Ini kan sekarang artisnya itu Ricky Lee. Ya. Ricky Lee kan juga bikin konten horor di channelnya kan. Terus sekarang bikin lagi di Lentera nih. Maksud gue bedanya apa Gin? Kenapa orang harus nonton Lentera gitu? Padahal bisa nonton di channel Ricky. Coba. Bedanya apa Iya. gitu? Jadi konsep Lentera Gaib Apa? ini lebih ke, gue pengen lebih kayak ke short movie, dari pengambilan gambar sama resolusi videonya, Kualitasnya. kualitas gitu. Jadi ada sinematiknya juga. Kalau di konsep di Lentera Gaib juga nggak pakai center. Gelap dong. Iya bener, gelap pakai lenteranya itu. Karena emang karakter. Jadi lighting cuman buat face doang, biar nggak gelap. Ya, tetap artisnya Ricky doang nih. Ricky dan Ada ada co-host. co-host. Ada pause-nya. Jadi Jadi cewek cowok nih. Cewek cowok. Apa itu Oh, penelusuran berisik. gitu? Cuci gelas. Nonton nih. Bob, kopi Bob. Kopi Bob. Iya, jadi konsepnya itu penelusuran apa uji nyali Penelusuran. apa? Iya kan maksudnya Kita lebih ke explore, Iya, explore. itu Itu Raffi penelusuran Ahmad. itu. Raffi Ahmad penelusuran. Oh iya. Trans. Emang bener. Emang iya? ada. Oh, ada ya? Gua nggak Lu tahu. dia kan nonton Raffi Ahmad mulu. Enggak. Arab Qatar. Lu transer. Transer. Karena kita pengen mengembangkan kontennya Ricky yang biasa aja tapi banyak. Banyak. Kita dulu. Konten Ricky yang biasa aja tapi banyak ditonton orang. Oh, Nah iya. kita mau bikin tuh spesial banget karena kita respect sama Ricky. Makanya kita tarik untuk dimanfaatkan. Konten Lentera Gaib ini. Besoknya hapus channel.
di Lentera aja udah katanya bagus, gua nggak pakai ngedit gitu. Iya juga ya. Iya. Tapi dia nggak PT IndiHome lagi ntar. Oh iya benar. Iya, jangan. Tahu. Oh jadi gitu, jadi perbedaannya pertama apa? Explore, terus Explore. sama ada co-hostnya ya, sama Ada uji nyali. uji nyalinya ada juga. Ada uji nyali. Ada uji nyalinya. Nah itu untuk apa? Tapi itu kameranya megang sendiri atau ada kameramen konsep ini? Ada kameramen. Ada kameramen ya? Jadi ada beberapa penonton juga yang notice bilang komen lebih leluasa ngelihat Bang Ricky mundar-mandir karena kameranya luas. Kalau pas di konten Ricky sendiri kan dia Terbatas ya karena Capek dia ketek ya, Cuk. Iya begini. kadang-kadang muka doang semuanya. Kadang-kadang kita harus ngeliatin kumisnya dia ya. Kumisan hidup ini. Kalau di Lentera ini penonton sambil ngelihat Ricky-nya sama view explore suasananya. Dan gue pengen satu lagi, Ricky itu kan aktor terkenal di Papan atas ya. papan. Enggak, kalau dia papan pemilisan. Papan atas. Dan gue pengen dia itu berhak punya tim kayak kita. Iyalah. Dia bisa memamerkan ke teman-temannya kalau gue punya tim kerjasama.